Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Wandi Muhammad dari kelas Oceanografika dengan NIM akhir 099. Ini saya akan membuat video modul 2 praktikum survei hidrografi tentang instrumen RTK GNSS atau Real Time Kinematic Global Navigation Satellite System. Apa itu RTK GNSS? RTK GNSS merupakan Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite System yang merupakan metode penentuan posisi berbasis satelit yang menghasilkan akurasi posisi sangat tinggi, mencapai pada sentimeter secara real-time. Kemudian fungsi RTK GNSS itu ada menentukan koordinat presisi tinggi, yaitu menghasilkan posisi XYZ dengan akurasi hingga kurang lebih 1-3 cm, jauh terlebih teliti dibanding GNSS biasa. Fungsi yang kedua yaitu memberikan koreksi diferensial secara langsung dengan menghitung dan mengirim koreksi dari base ke rover untuk menghilangkan error sinyal satelit. Kemudian fungsi yang ketiga menjaga konsistensi posisi antar titik pengukuran. Semua titik diukur dengan acuan koordinat yang sama dari base sehingga hasil peta lebih konsisten dan terikat pada sistem koordinat geodetik. Kemudian yang keempat adalah mempercepat proses survei. Hasil dari RTK GNSS diperoleh langsung di lapangan tanpa perlu pengolahan data pasca survei. Kemudian fungsi yang terakhir ada memberi referensi posisi bagi sistem otomatisasi, yaitu menyediakan koordinat posisi untuk alat berat, drone, atau kendaraan otonom dalam sistem navigasi real-time. Ini ada prinsip kerja dari RTK GNSS, yaitu berdasarkan perbandingan sinyal satelit yang diterima oleh dua receiver GNSS. Pertama, base station atau stasiun tetap ditempatkan di titik koordinat yang sudah diketahui secara akurat. Kemudian untuk rover penerima bergerak di area survei dan menerima sinyal satelit yang sama dengan base. Kemudian langkah-langkah prinsip kerjanya itu base station menerima sinyal GNSS dan menghitung perbedaan antara posisi yang diterima dan posisi sebenarnya. Kemudian perbedaan ini disebut koreksi diferensial yang akan dikirim ke rover secara real time. Kemudian rover menerima sinyal GNSS secara langsung dari satelit dan data koreksi dari base. Kemudian dengan memproses kedua data tersebut, rover dapat menghitung posisi yang sangat presisi, biasanya dengan ketinggian 1-3 cm secara horizontal dan 2-5 cm secara vertikal. Ini ada kegunaan RTK GNSS dalam bidang survei hidrografi. Yang pertama itu menentukan posisi kapal survei secara presisi. RTK GNSS memberikan koordinat X dan Y ke kapal dengan akurasi cm sehingga setiap titik kedalaman dari rudal dapat dipetakan tepat di lokasi aslinya. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu mengkoreksi elevasi vertikal. Data tinggi antena GNSS digunakan untuk mengoreksi perubahan tinggi kapal akibat gelombang, pasang surut, dan gerakan vertikal lainnya. Ini kegunaan yang ketiga itu sebagai pengganti atau pelengkap alat password geogu. RTK GNSS dapat menghitung tinggi muka air laut secara real time tanpa perlu memasang titik geogu terpisah. Kemudian sinkronisasi dengan echo sounder. Data posisi dari GNSS digabung dengan data kedalaman untuk menghasilkan koordinat 3D atau XYZ dalam dasar laut. Kemudian fungsi yang kegunaan yang terakhir yaitu kalibrasi dan kontrol kualitas data. Membantu kalibrasi posisi sensor dan memastikan lintasan survei atau track sesuai dengan rencana pengukuran. Dan ini ada komponen dari RTK GNSS, yaitu ada tripod dan tribrads, yaitu tripod sebagai dengan base station agar alat berdiri stabil dan sejajar horizontal. Dan tribrads berfungsi untuk mengatur keseimbangan atau leveling dan tempat memasang antena GNSS. Kemudian ada komponen yang kedua itu ada controller atau loggernya, yaitu digunakan untuk mengontrol pengukuran, menyimpan data koordinat, serta menampilkan posisi titik secara real time. Juga berfungsi untuk menghubungkan komunikasi antara base dan rover. Dan ada komponen yang ketiga yaitu antena GNSS atau receiver. Itu bagian utama yang menerima sinyal dari satelit GNSS. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Antena juga memproses data koreksi posisi dari base atau CORS.
Kemudian ada rover pole atau tongkat rover, yaitu tiang penyangga antena GNSS saat digunakan sebagai rover. Biasanya memiliki ukuran tetap, misalnya 2 meter, untuk mempermudah perhitungan tinggi antena. Kemudian ini ada keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan dari RTL GNSS yaitu akurasinya tinggi, hingga cm secara real time, efisiensi waktu tanpa perlu pasca pemrosesan data, mobilitas tinggi, dapat digunakan di lapangan terbuka dengan cepat. Konsistensi hasil terutama juga jika dikombinasikan dengan jaringan CORS. Mendukung banyak aplikasi, survei topografi, pemetaan batas tanah, konstruksi tanian pertanian yang presisi, dan navigasi otomatis. Dan untuk keterbatasan untuk kekurangannya yaitu memerlukan line of sight atau loss yang baik antara base dan rover untuk komunikasi radio. Sensitif terhadap multiband pantulannya dari gedung atau pohon. Jarak base rover terbatas, umumnya kurang dari 20 km untuk single base. Kemudian tergantung kondisi atmosfer dan jumlah satelit. Kemudian yang terakhir adalah biaya perangkat yang lebih mahal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.